Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Tentu ini ya pertanyaan bagi kaum muslimah, banyak dari kaum muslimah tentang masalah kosmetik. Karena memang rata-rata ya kaum muslimah yang menggunakan kosmetik, kan begitu. Nah, sekarang jadi pertanyaannya ialah apakah boleh seorang muslimah menggunakan kosmetik dan dia tahu ada bahan yang haram di situ. Benda najis di situ, seperti umpamanya ya daripada unsur babi ataupun benda-benda haram lainnya. Nah, di sini para ulama kita menjelaskan, memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, ya, dalam ketika Fathu Makkah disebutkan waktu itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, Inna Allah wa Rasulahu harramal maitata wal khamra. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan bangkai, khamar, dan juga ya al-khinzir, daging babi. Maka ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya ya kami itu menjualnya ataupun kami menggunakannya, ya menjualnya untuk kegunaan kami, mengecat atau menggunakannya untuk seperahu-perahu kami, sampan-sampan kami. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la huwa haram, nggak boleh, itu haram. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah ketika mengharamkan sesuatu, Allah haramkan juga jual belinya, hasil penjualannya. Karena mungkin di antara kaum muslimin ada yang mengatakan memang ya haram itu haram kita makan, tak boleh kita makan. Akhirnya apa? Tapi dia ternak, kemudian dia jual atau dia buru di hutan. Ini sama saja haram hukumnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita ketika Allah haramkan sesuatu atau hewan ataupun benda, maka Allah juga haramkan kepada kita jual belinya hasilnya. Sama seperti khamar, ya, narkoba dan sebagainya. Memang nggak dikonsumsi, tapi dia menjualnya menjadi bandarnya. Maka hasil penjualnya merupakan perbuatan yang haram, hasil yang haram. Nah, bagaimana kalau dalam kosmetik? Nah, di sini para ulama menjelaskan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan ialah jual belinya. Adapun penggunaannya, ya, umpamanya para ulama yang menyebutkan ketika Nabi mengatakan, ya, para sahabat bertanya kepada Nabi, ada umpamanya ya lemak-lemak daripada hewan-hewan yang haram itu, bangkai itu digunakan untuk mengecat perahu. Kata para ulama kita yang Nabi haramkan ialah jual belinya. Adapun penggunaannya untuk sesuatu yang diperlukan seperti mengecat dan sebagainya maka dibolehkan. Nah, tapi kata para ulama kita, mereka mengecualikan. Seandainya itu memang tahu kita benda najis, tak boleh kita bawa untuk sholat. Ataupun menempel di pakaian kita, maka tak boleh kita gunakan. Nah, kalau begitu, kalau seandainya ada seorang muslimah yang dia tahu ini kosmetiknya ada komposisinya ataupun bahan-bahannya dari benda-benda yang haram, maka sebaiknya dia tinggalkan. Ya, alhamdulillah kita di Indonesia Allah beri kemudahan, ada beberapa produk yang jelas halal. Kenapa kita lebih mengutamakan yang haram, kan begitu. Nah, apalagi seandainya kalau kosmetik tersebut sering kita bawa untuk sholat dan menempel di tubuh kita, di wajah kita. Tentu nggak boleh kita itu membuat sesuatu yang haram menempel di wajah kita. Ya, maka bagaimana? Ya, MUI juga sudah menjelaskan sebenarnya. Ya, MUI kita sudah menjelaskan bahwa kosmetik yang haram, yang ada bahan-bahan yang haram di dalamnya, maka tak boleh digunakan. Ya, karena apa? Itu biasa dibawakan untuk sholat atau menempel di wajah kita, di kulit kita, maka tidak dibolehkan. Nah, adapun kalau tidak tahu berbeda lagi hukumnya. Ya, dia tidak tahu komposisinya. Umpamanya dia melihat ini secara umum dijual bebas di masyarakat, ya. Kemudian ya dia beli dan dia nggak tahu apa komposisinya, apa bahan-bahan yang ada dalamnya, apakah haram ataupun tidak, maka ini berbeda hukumnya. Artinya Pak tidak tahu bahwa dalamnya ada benda-benda yang haram, yang penting dia pakai. Tapi kalau dia sudah tahu, maka kewajiban dia ialah untuk menghindari barang-barang tersebut dan adalah dia menggunakan barang-barang yang halal. Begitu.